Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya. Di video kali ini, aku akan membagikan sebuah kisah nyata yang penuh dengan kejadian tak terduga dan pelajaran mendalam tentang azab, pengampunan, serta perubahan hati. Kamu pasti nggak mau melewatkan cerita ini sampai habis, karena setiap detiknya penuh kejutan yang bikin hati berguncang. Buat yang muslim, yuk tulis sholawat di kolom komentar sebagai tanda kita bersama memohon keberkahan dan rahmat Allah. Jangan lupa juga tekan tombol subscribe. Ya, semoga dengan kalian subscribe, Allah lancarkan rezeki kalian, berikan kesehatan yang sempurna, dan mudahkan segala urusan kalian di dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita mulai ceritanya. Di sebuah kampung yang tampak damai, berdiri sebuah masjid tua yang selalu ramai saat waktu sholat tiba. Masjid itu menjadi pusat kegiatan warga, dari pengajian, musyawarah, hingga kerja bakti bersama. Di antara jamaahnya, ada satu sosok yang dikenal dan dihormati oleh banyak orang. Dialah Hajah Sulastri, wanita parubaya dengan penampilan anggun, selalu memakai mukena bersih dan membawa tasbih di tangan. Ia dikenal sebagai orang yang sering menyumbang ke masjid dan rajin menghadiri kajian. Namun, tak ada yang tahu bahwa di balik wajah teduhnya, Hajah Sulastri menyimpan kebencian yang mendalam. Kebencian itu ditujukan pada satu orang, menantunya sendiri, Nia. Nia adalah wanita muda sederhana, berhijab rapi, dan dikenal sangat sopan. Ia menikah dengan anak sematawayang Hajah Sulastri, yaitu Rizal. Sejak pernikahan mereka, hidup Nia tak pernah benar-benar tenang. Di depan orang banyak, Sulastri bersikap manis dan seolah menyayangi menantunya. Tapi begitu di rumah, Nia sering diperlakukan seperti pembantu, bahkan lebih buruk dari itu. Meski begitu, Nia tetap diam dan memilih bersabar. Ia selalu berusaha membalas keburukan dengan kebaikan. Ia percaya, Allah tak pernah tidur. Air mata yang jatuh setiap malam, ia yakin suatu saat akan dibalas dengan keadilan. Waktu terus berlalu. Hari itu, masjid tengah bersiap mengadakan pengajian besar. Para ibu-ibu majelis taklim sudah berkumpul. Nia yang ikut membantu bersih-bersih masjid sejak pagi, tampak sibuk menyapu halaman dan menyiram taman kecil di sisi luar masjid. Ia tak banyak bicara, hanya fokus bekerja sambil sesekali tersenyum pada warga yang lewat. Dari kejauhan, Hajah Sulastri memperhatikan gerak-gerik Nia. Matanya menyipit, bibirnya tertarik sinis. Ia merasa terhina. Menurutnya, menantu seharusnya tidak mencuri perhatian orang banyak, apalagi dipuji-puji karena rajin. Dalam hatinya, tumbuh rasa iri dan benci yang semakin membara. Tanpa bicara pada siapapun, Sulastri melangkah cepat ke belakang masjid. Di sana, ada selokan kecil yang airnya hitam pekat. Dengan wajah penuh dendam, ia mengambil ember plastik tua yang tergeletak di samping tempat wudhu. Ia celupkan ember itu ke dalam selokan, hingga penuh dengan air got yang berbau busuk dan menjijikan. Langkahnya tegap, tangannya menggenggam ember itu erat. Jamaah yang lalu lalang di halaman tak menyangka apa yang sedang direncanakan oleh wanita yang selama ini mereka kagumi. Nia yang tengah memungut daun kering tak menyadari bahaya yang sedang mengarah padanya. Ia membungkuk, lalu berdiri, dan saat itu juga, "Dasar perempuan sok alim!" teriak Sulastri dengan suara melengking. Biur! Air got itu menyiram tubuh Nia dari atas kepala hingga ke seluruh tubuhnya. Cipratannya mengenai sajadah dan sandal jamaah di dekat situ. Bau busuk langsung menyebar di udara. Semua orang menoleh. Beberapa ibu-ibu menjerit. Seorang bapak yang hendak masuk masjid langsung melangkah mundur dengan wajah kaget. Nia berdiri kaku. Pakaiannya basah kuyup dan lengket. Wajahnya pucat. Tapi ia tidak menangis. Matanya hanya tertunduk. Air matanya tak sempat turun karena tubuhnya menggigil, antara dingin dan rasa malu yang tak terkatakan. Sulastri berdiri tegak. Ia merasa puas. Ia ingin semua orang tahu bahwa ia adalah ratu di rumah itu, dan menantunya tidak lebih dari debu di bawah kakinya. Tapi belum sempat ia berbalik meninggalkan tempat itu. Tubuhnya tiba-tiba gemetar hebat.
Tubuh Haja Sulastri yang tadi berdiri dengan angkuh, kini mulai bergoyang hebat. Jemarinya mengepal seolah menahan sesuatu yang sangat menyakitkan. Wajahnya yang biasanya memancarkan kesombongan berubah menjadi pucat pasi. Bibirnya bergetar dan mulutnya terbuka tanpa suara. Para jamaah yang awalnya terdiam kaget, kini mulai berbisik panik. Beberapa perempuan langsung menghampiri, mencoba menenangkan Haja Sulastri. Namun, tubuhnya seperti tidak bisa dikendalikan. Ia terjatuh ke lantai halaman masjid dengan suara keras yang membuat udara seketika hening. Subhanallah, apa yang terjadi pada Haja Sulastri? Tanya seorang ibu dengan suara gemetar. Nia yang masih berdiri dengan pakaian basah, menatap peristiwa itu dengan campuran takut dan iba. Namun ia tahu ini bukan kebetulan. Ini adalah balasan dari Allah yang turun langsung di tempat suci, saat ia dizalimi tanpa sebab. Orang-orang mulai mengerumuni Haja Sulastri yang kini tak mampu berdiri. Mukanya berubah aneh, matanya membelalak ke atas, tubuhnya kaku dan menggeliat seperti tersengat listrik. Tangannya yang dulu suka menggenggam ember air got, kini gemetar dan tak berdaya. Seorang bapak yang juga jamaah masjid bergegas memanggil perangkat desa dan menghubungi ambulans. Namun sebelum bantuan datang, kondisi Haja Sulastri semakin parah. Astagfirullahaladzim, ini azab Allah, seru seorang ustaz yang kebetulan hadir di lokasi. Kejadian itu seperti petir di siang bolong. Semua mata tertuju pada wanita yang selama ini dianggap suci, namun kini harus menerima akibat dari perbuatannya sendiri. Beberapa jamaah menangis, sebagian lagi bersujud memohon ampun. Nia tetap diam, matanya menatap langit. Dalam hatinya, ia bersyukur meski dirinya menjadi korban, keadilan Allah tidak pernah terlambat. Ia yakin bahwa setiap kezaliman akan dibalas di waktu yang tepat. Di tengah suasana hening dan penuh ketegangan, tiba-tiba terdengar suara langkah cepat. Rizal, suami Nia dan anak dari Haja Sulastri, datang tergopoh-gopoh. Wajahnya pucat dan penuh kekhawatiran. "Ibu, apa yang terjadi?" tanyanya sambil membungkuk membantu mengangkat ibunya yang lemah itu. Tetapi Haja Sulastri tidak mampu berkata apa-apa. Tubuhnya yang dulu perkasa kini hanyalah sosok yang ringkih dan penuh penderitaan. Rizal menatap Nia dengan pandangan yang sulit dijelaskan. Ada rasa sesal, ada pula kebingungan. Ia tidak menyangka ibunya bisa bertindak sekejam itu kepada istrinya sendiri, dan kemudian menerima azab sedemikian cepat di depan mata semua orang. Suasana masjid berubah menjadi pelajaran hidup yang tak terlupakan. Setiap orang yang hadir menyaksikan sendiri bagaimana Allah menegakkan keadilannya secara nyata, tanpa harus menunggu waktu lama. Setelah peristiwa mengejutkan itu, suasana di sekitar masjid menjadi penuh kegemparan dan bisik-bisik penasaran. Warga kampung berkumpul di halaman masjid, membicarakan kejadian azab yang menimpa Haja Sulastri. Mereka yang sebelumnya mengaguminya kini mulai mempertanyakan siapa sebenarnya wanita itu. Di tengah kerumunan, Nia berdiri dengan hati yang campur aduk. Meski mendapat keadilan, ia merasa berat karena semua terjadi di hadapan orang banyak, dan dirinya harus menjadi saksi hidup dari tragedi keluarga itu. Namun, kejadian itu justru membuka tabir rahasia yang selama ini disembunyikan oleh Haja Sulastri. Beberapa tetangga yang sudah lama mengenal keluarga itu mulai bercerita tentang sikap Haja Sulastri yang sebenarnya. Mereka mengungkapkan bagaimana di balik penampilan anggun dan saleh, wanita itu dikenal suka memfitnah, iri hati, dan sering memperlakukan Nia dengan tidak adil bahkan kasar. "Dulu aku pernah lihat sendiri Haja Sulastri membentak Nia sampai menangis," kata seorang ibu-ibu dengan suara pelan tapi penuh kesungguhan. "Ya, bahkan pernah ia menyuruh Nia membersihkan rumahnya sampai larut malam, padahal Nia sedang sakit demam," tambah seorang bapak yang ikut mendengar. Semakin banyak kisah menyedihkan yang keluar dari mulut warga, semakin jelas bahwa azab itu adalah peringatan keras dari Allah atas segala kezaliman dan kesombongan yang selama ini disembunyikan. Sementara itu, Rizal mulai memikirkan nasib keluarganya. Ia merasa bersalah karena terlalu lama membiarkan ibunya bertindak sewenang-wenang pada istrinya sendiri. Kini, ia harus menjadi jembatan perdamaian sekaligus pelindung bagi Nia. Di rumahnya yang sederhana, Rizal duduk termenung,
mencoba mencari cara memperbaiki keadaan. Ia sadar, bukan hanya ibunya yang harus berubah, tapi dirinya juga harus lebih kuat dan bijaksana untuk menjaga keluarganya. Nia, meski masih terguncang, menunjukkan ketegaran luar biasa. Ia memilih memaafkan dan berdoa agar semuanya diberi jalan kebaikan. Dalam hatinya, ia percaya Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya yang sabar. Kisah ini pun menjadi pelajaran bagi warga sekitar. Mereka mulai lebih peka melihat tanda-tanda kezaliman yang mungkin terjadi di lingkungan mereka, serta mengingatkan pentingnya sikap saling menghormati dan menegakkan keadilan dalam keluarga. Di balik azab yang turun, muncul harapan baru akan perubahan dan kebaikan yang sejati. Setelah kejadian memalukan dan azab yang menimpa Hajah Sulastri di masjid, suasana di rumah mereka berubah total. Rumah yang dulu penuh dengan ketegangan kini menjadi pusat perhatian dan bahan pembicaraan warga. Rizal berusaha mengajak ibunya untuk introspeksi. Namun, sifat keras kepala dan sombong Hajah Sulastri membuatnya sulit untuk menerima kenyataan. Ia merasa terhina bukan karena perbuatannya, tapi karena sikap orang-orang yang kini mulai menilai dirinya berbeda. Ini semua fitnah. Aku yang benar. Nia yang harus belajar lebih banyak tentang hormat. Bentak Sulastri dengan suara yang mulai parau karena sakit. Nia yang mendengar itu hanya tersenyum tipis. Ia tahu, hatinya harus tetap kuat. Meskipun teraniaya, ia tidak ingin membalas dengan kebencian. Malah sebaliknya, ia semakin mantap berpegang pada keimanan dan kesabaran. Namun, di balik sikap lembutnya, ada luka yang dalam. Kadang ia teringat malam-malam panjang di mana air matanya jatuh sendirian tanpa seorang pun yang tahu. Kadang ia merasa ingin menyerah, tapi bayangan azab yang menimpa Hajah Sulastri menjadi pengingat bahwa kebaikan pasti menang. Suatu hari, ketika Rizal sedang bekerja di luar kota, ketegangan di rumah mencapai puncaknya. Hajah Sulastri kembali menunjukkan sisi gelapnya. Ia mulai mengeluarkan kata-kata kasar, merendahkan Nia di hadapan tetangga yang datang berkunjung. "Apa gunanya kau? Tidak pernah membahagiakan anakku," teriak Sulastri dengan suara yang menggema. Tetangga yang hadir mencoba menenangkan, tapi suasana semakin tidak terkendali. Nia memilih diam, menunduk dan menahan sakit hati yang membakar. Tak lama kemudian, suara ribut terdengar dari dalam rumah. Ternyata Sulastri tanpa sadar menyenggol sebuah vas bunga yang kemudian jatuh pecah. Pecahan kaca menyebar di lantai, menjadi simbol kekacauan yang mengiringi keluarganya. Tetangga yang hadir semakin waspada. Mereka mulai berpikir untuk memberikan bantuan agar situasi tidak semakin buruk. Di saat seperti ini, muncul seorang ustaz muda yang baru pindah ke desa. Ia mendengar kabar dari warga dan memutuskan datang ke rumah Sulastri untuk memberikan nasihat. Dengan suara lembut tapi tegas, ustaz itu berkata, "Hati seorang ibu adalah ladang amal yang harus dipenuhi dengan kasih sayang dan kesabaran. Tidak ada keberkahan dalam kebencian dan penindasan, terutama terhadap keluarga sendiri." Kata-kata ustaz itu menusuk hati Hajah Sulastri. Namun, ia masih sulit membuka hati. Ia menganggap dirinya benar dan menuntut agar Nia berubah, bukan sebaliknya. Pertemuan itu berakhir dengan hati yang penuh luka. Nia pulang dengan perasaan campur aduk, sedangkan Sulastri masih bergumul dalam kesombongan dan kemarahannya sendiri. Tapi perubahan besar tidak datang dalam sekejap. Ia dimulai dari niat dan kesungguhan untuk belajar dan bertobat. Dan perjalanan itu sudah mulai membuka lembaran baru dalam kehidupan mereka. Hari-hari berlalu dengan suasana yang masih penuh ketegangan di rumah keluarga Rizal. Namun, di balik segala kesulitan dan konflik, mulai muncul sebuah titik terang yang perlahan membuka pintu perubahan. Suatu pagi, Nia bangun lebih awal dari biasanya. Ia mempersiapkan sarapan sederhana dengan penuh kesabaran dan doa dalam hati. Ia tahu, kesabarannya sedang diuji, dan hanya dengan iman yang kuat ia bisa bertahan menghadapi cobaan ini. Di waktu yang hampir bersamaan, Hajah Sulastri masih terbaring lemah di kamar. Tubuhnya yang dulu kuat kini rapuh. Namun sikap sombongnya belum sepenuhnya luntur. Ia bergumul antara rasa sakit fisik dan pergolakan batin yang mengusik jiwanya. Saat Rizal pulang ke rumah,
ia mendapati kedua wanita yang amat ia cintai dalam keadaan berbeda. Nia dengan wajah yang teduh, dan ibunya yang masih menatap kosong tanpa banyak bicara. Rizal merasakan beban berat di dadanya. Ia sadar bahwa sudah saatnya untuk mengambil langkah tegas demi menyelamatkan keluarganya dari kehancuran. Ia memutuskan untuk mengajak ibunya bertemu dengan ustaz yang beberapa waktu lalu datang memberi nasihat. Rizal berharap pertemuan itu dapat membuka hati Hajah Sulastri dan membantunya menyadari kesalahan selama ini. Di hari yang telah dijadwalkan, mereka bertiga duduk di ruang tamu yang sederhana. Ustaz muda itu berbicara dengan penuh hikmah, mengingatkan bahwa kasih sayang dan maaf adalah kunci untuk membangun kembali ikatan keluarga yang retak. Apa yang terjadi bukanlah akhir dari segalanya. Semua manusia bisa berubah selama ada niat dan doa. Jangan biarkan kebencian menghancurkan rumah yang Allah beri, ucap Ustaz dengan lembut. Hajah Sulastri menatap putranya, lalu melirik Nia yang duduk dengan kepala tertunduk. Sesaat, air mata mulai mengalir di pipinya, menandakan bahwa kerasnya hati mulai melembut. Maafkan ibu, Nia. Ibu tidak tahu selama ini sudah menyakiti hati anakmu. Suaranya bergetar. Nia terkejut, namun segera bangkit dan memeluk ibu mertuanya dengan hangat. Momen itu seperti menghapus semua luka yang selama ini membekas. Perubahan itu tidak instan, tapi sebuah awal yang membawa harapan baru. Hari-hari berikutnya diwarnai dengan usaha bersama memperbaiki hubungan dan saling menghormati. Warga sekitar mulai melihat perubahan nyata. Hajah Sulastri yang dulu dikenal keras kini menunjukkan sikap yang lebih lembut dan penuh pengertian. Nia pun semakin kuat dengan dukungan keluarga dan doa yang tidak pernah putus. Ia menyadari, semua cobaan itu adalah cara Allah mendewasakan dirinya dan menguatkan iman. Kisah ini menjadi inspirasi bagi banyak orang, bahwa di balik kesulitan selalu ada cahaya kemenangan bagi yang sabar dan ikhlas. Setelah perlahan mulai menerima satu sama lain, keluarga kecil Rizal dan Nia mulai membangun harapan baru. Namun, kehidupan tidak pernah mudah bagi mereka. Ujian berat lain tiba-tiba menghampiri, menguji keteguhan hati dan iman mereka. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur desa, sebuah kabar buruk datang menghampiri rumah mereka. Rizal menerima telepon dari kantor bahwa usahanya mengalami kerugian besar akibat kebakaran. Semua modal dan peralatan yang sudah dikumpulkan selama bertahun-tahun ludes di lahap api. Berita itu membuat suasana rumah menjadi sunyi dan penuh kegelisahan. Rizal merasa seakan seluruh dunia runtuh dalam hitungan detik. Namun, ia tahu bahwa ia harus tetap tegar demi istri dan ibunya. Nia mencoba menguatkan suaminya, meski hatinya juga dipenuhi kecemasan. Ia mengingatkan Rizal bahwa ujian ini hanyalah sementara dan Allah selalu bersama mereka yang sabar. Sementara itu, Hajah Sulastri yang mulai berubah juga menunjukkan sisi kelembutan dan kepeduliannya. Ia mulai aktif membantu Nia mengurus rumah dan mendukung Rizal mencari solusi. Warga desa yang selama ini mengamati perubahan keluarga itu ikut merasa prihatin dan menawarkan bantuan. Ada yang menawarkan pinjaman modal, ada pula yang bersedia membantu membersihkan sisa-sisa kebakaran. Di tengah keputusasaan, muncul harapan kecil yang membara. Rizal mulai merancang kembali usahanya dengan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya. Namun, ujian tidak berhenti sampai di situ. Nia yang sedang mengandung anak pertama mereka mulai merasakan sakit yang tidak biasa. Dokter menyarankan agar ia segera dirawat di rumah sakit, karena ada risiko komplikasi. Keluarga itu pun harus berjuang menghadapi keadaan darurat di tengah kesulitan ekonomi dan tekanan mental. Setiap malam dipenuhi doa dan harapan agar semuanya berjalan lancar. Azab yang dulu menimpa Hajah Sulastri menjadi pelajaran berharga. Mereka belajar bahwa kesabaran dan doa adalah senjata terkuat untuk menghadapi segala rintangan. Ketegangan semakin memuncak ketika kondisi Nia memburuk. Rizal berlari-lari di antara rumah sakit dan rumah, mencari bantuan dan kekuatan. Hajah Sulastri, yang kini sudah berubah, tak henti-hentinya memohon ampun kepada Allah dan berdoa demi keselamatan menantunya. Saat itu juga, seluruh jamaah masjid dan warga desa berkumpul mengadakan doa bersama untuk kesembuhan Nia dan keberlangsungan usaha Rizal.
Doa yang tulus dan ketulusan hati mulai memberikan hasil. Perlahan-lahan, kondisi Nia membaik dan usaha Rizal mulai bangkit kembali dari reruntuhan. Malam itu, rumah sakit dipenuhi oleh ketegangan yang tak terlukiskan. Nia terbaring lemah. Tubuhnya berjuang melawan rasa sakit dan ketidakpastian. Rizal duduk di samping ranjangnya, menggenggam tangan istrinya dengan penuh harap dan doa yang tak henti-hentinya mengalir dari bibirnya. Hajah Sulastri, yang kini telah berubah sikap, duduk tak jauh dari mereka, menunduk dalam doa, air matanya membasahi pipi. Rasa bersalah dan penyesalan yang mendalam membebani hatinya. Ia sadar betapa selama ini ia telah menyakiti menantunya, dan kini saatnya menebus segala kesalahan itu. Seiring waktu berjalan, keadaan Nia tetap kritis. Dokter dan perawat bergerak cepat untuk memberikan perawatan terbaik. Rizal menatap wajah istrinya, membisikkan kata-kata penuh kasih sayang. Sabar, sayang. Kita akan lalui ini bersama. Saat malam berganti pagi, keajaiban mulai terlihat. Nia membuka matanya perlahan, dan sebuah senyum tipis terukir di bibirnya. Semua yang hadir di ruang itu merasakan harapan baru. Beberapa hari kemudian, Nia mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Namun, perjalanan mereka masih panjang. Di rumah, Hajah Sulastri mengubah sikapnya secara drastis. Ia tidak lagi menjadi sosok yang keras dan penuh amarah, melainkan ibu yang penuh kasih dan pengertian. Setiap pagi, ia membantu mengurus rumah dan menjaga Nia dengan sepenuh hati. Ia juga meminta maaf langsung kepada Nia. "Nak, maafkan ibu atas segala yang telah terjadi. Ibu berjanji akan berubah dan mendukung kalian." Nia yang telah melihat perubahan nyata di hati ibu mertuanya, perlahan menerima dan membalas dengan senyuman hangat. Mereka mulai membangun kembali jembatan kasih sayang yang sempat runtuh. Kisah mereka menjadi teladan bagi warga sekitar. Banyak yang belajar dari pengalaman pahit yang berubah menjadi berkah. Mereka menyadari bahwa azab bukan hanya hukuman, tetapi juga peringatan dari Allah agar manusia kembali ke jalan yang benar. Sementara itu, Rizal mulai membangun kembali usahanya dengan dukungan penuh dari keluarga dan tetangga. Ia memanfaatkan setiap kesempatan dengan semangat baru, tidak lagi takut menghadapi rintangan. Di balik segala kesulitan itu, ada kekuatan doa, pengampunan, dan ketulusan hati yang menggerakkan semuanya menuju perubahan positif. Hari-hari berikutnya menjadi saksi bagaimana keluarga kecil itu kembali bangkit, dengan ikatan yang semakin erat dan hati yang semakin tulus. Beberapa minggu setelah masa kritis Nia berlalu, suasana di rumah Rizal mulai berubah. Rumah yang dulu penuh dengan ketegangan kini terasa hangat dan penuh harapan. Namun, ujian belum sepenuhnya usai. Kini, tantangan datang dari dalam hati setiap anggota keluarga. Rizal dan Nia yang kini tengah menantikan kelahiran buah hati mereka berusaha menjaga ketenangan dan kebahagiaan. Mereka sadar bahwa masa depan keluarga mereka bergantung pada keteguhan iman dan keikhlasan dalam menghadapi setiap cobaan. Hajah Sulastri, yang selama ini menjadi sumber konflik, berusaha keras untuk menebus kesalahannya. Ia mulai sering berdoa dan mengaji, berharap Allah memberikan petunjuk serta kekuatan untuk menjadi ibu yang lebih baik. Suatu sore, di sebuah pertemuan keluarga yang sederhana, Hajah Sulastri mengajak Rizal dan Nia berbicara dari hati ke hati. Dengan suara yang bergetar, ia mengungkapkan penyesalan terdalamnya atas segala perbuatannya yang menyakiti menantunya. "Rizal, Nia, aku tahu aku telah banyak salah. Aku berharap kalian bisa memaafkan ibu dan memberi kesempatan untuk memperbaiki semuanya," ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Nia menatap ibu mertuanya dengan mata penuh keikhlasan. "Ibu, aku juga mohon maaf jika selama ini ada sikapku yang kurang berkenan. Kita semua keluarga, mari kita saling mendukung dan menjaga." Rizal mengangguk setuju. "Kita harus bersatu demi kebahagiaan dan masa depan anak kita nanti." Malam itu, mereka bertiga berdoa bersama, memohon agar Allah menjaga keluarga mereka dari segala mara bahaya dan memberikan keberkahan. Namun, kebahagiaan itu kembali diuji ketika Nia mulai merasakan kontraksi dini. Rizal segera membawa istrinya ke rumah sakit dengan penuh kecemasan.
Suasana tegang kembali mengisi ruang perawatan. Di tengah proses persalinan yang penuh perjuangan, Hajah Sulastri duduk di ruang tunggu, berdoa tanpa henti. Ia menyadari betapa berharganya kehidupan dan keluarga. Beberapa jam kemudian, tangisan bayi terdengar memenuhi ruang bersalin. Nia melahirkan seorang putra yang sehat dan tampan. Kebahagiaan memenuhi hati mereka semua. Rizal menggendong bayi itu dengan bangga, sementara Nia tersenyum lelah tapi bahagia. Hajah Sulastri meneteskan air mata haru, merasakan damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kelahiran sang anak bukan hanya membawa kebahagiaan, tapi juga simbol baru dari pengampunan, perubahan, dan harapan. Kisah mereka mengajarkan bahwa di balik cobaan berat, ada rahmat yang tersembunyi bagi mereka yang tetap teguh dan sabar. Semua bermula dari hati yang mau berubah dan ikhlas menerima. Setelah kelahiran sang putra, suasana rumah Rizal dan Nia semakin dipenuhi kebahagiaan dan kehangatan. Namun, proses menyembuhkan luka lama dan membangun kepercayaan tidaklah mudah dan memerlukan waktu serta usaha yang konsisten. Hajah Sulastri mulai menunjukkan perubahan yang nyata dalam sikap dan perilakunya. Ia tidak lagi memandang rendah menantunya, bahkan sering membantu Nia merawat bayi kecil itu. Dengan penuh kasih sayang, ia mengajari Nia beberapa ilmu rumah tangga dan cara menjaga bayi sesuai ajaran agama. Hari-hari berlalu dengan penuh kehangatan. Warga desa mulai memperhatikan perubahan di keluarga itu dan banyak yang terinspirasi oleh perjuangan mereka. Tidak sedikit yang datang memberikan bantuan dan doa agar keluarga ini terus diberkahi. Rizal pun semakin giat mengembangkan usahanya dengan modal yang mulai kembali terkumpul berkat bantuan tetangga dan doa tulus dari semua pihak. Ia juga mulai melibatkan Hajah Sulastri dalam pengambilan keputusan rumah tangga, membuat suasana semakin harmonis. Di masjid tempat mereka biasa berkumpul, para jamaah pun mulai menjalin komunikasi yang lebih hangat. Ada rasa kebersamaan yang tumbuh dari kisah keluarga itu. Kisah tentang azab dan pengampunan yang dialami Hajah Sulastri menjadi pelajaran hidup bagi semua yang mendengarnya. Meski perjalanan menuju kesempurnaan keluarga masih panjang, namun semua pihak merasakan bahwa titik balik sudah tercapai. Dari hati yang penuh luka, kini tumbuh benih-benih kasih dan pengertian. Suatu hari, saat mereka duduk bersama di teras rumah, Rizal berkata, "Semua ini tidak akan mungkin terjadi tanpa perubahan dalam hati kita masing-masing. Kita harus selalu mengingat bahwa kesabaran dan doa adalah kunci dalam menghadapi segala ujian." Nia tersenyum dan membalas, "Aku bersyukur Allah memberi kita kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Aku yakin keluarga kita akan terus kuat dan penuh berkah." Hajah Sulastri mengangguk pelan. Ibu berjanji akan selalu menjadi ibu dan mertua yang baik. Semoga kita selalu diberi jalan kebaikan. Ketiganya pun saling berpegangan tangan, merasakan ikatan yang semakin kuat. Meski masa lalu penuh luka, masa depan terbentang penuh harapan. Cerita mereka menjadi bukti nyata bahwa pertolongan Allah datang pada mereka yang mau bertobat, berusaha, dan tidak pernah menyerah. Waktu terus berjalan, membawa perubahan yang semakin nyata dalam hidup keluarga Rizal dan Nia. Rumah yang dulu penuh dengan ketegangan kini menjadi tempat yang dipenuhi oleh tawa, doa, dan kebersamaan. Hajah Sulastri telah berubah total. Ia menjadi sosok yang penuh kelembutan dan perhatian. Tidak hanya pada menantunya, tetapi juga pada cucunya yang kini tumbuh sehat dan ceria. Setiap pagi, ia mengaji bersama keluarga dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan yang dulu sempat terlupakan. Rizal dan Nia terus menguatkan ikatan mereka, saling mendukung dan berbagi suka duka. Mereka tahu bahwa perjalanan hidup ini penuh liku, tetapi bersama-sama mereka mampu melewati semuanya dengan hati yang tulus dan iman yang teguh. Suatu hari di masjid, ketika mereka berkumpul bersama para jamaah, Hajah Sulastri berdiri mengucapkan rasa syukur atas perubahan hidupnya. Dengan suara penuh haru, ia berbagi kisah tentang azab yang pernah menimpanya, dan bagaimana Allah memberi kesempatan kedua untuk memperbaiki diri. Cerita itu membuat banyak orang tertegun dan merenung, menyadari betapa besar rahmat dan ampunan Allah bagi hambanya yang mau kembali. Rizal menatap keluarga kecilnya, merasa damai dan bersyukur. Ia tahu
Semua cobaan itu bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menguatkan iman dan menjalin kasih yang lebih erat. Nia memeluk putranya dengan lembut. Hatinya penuh harapan untuk masa depan yang cerah dan penuh berkah. Dalam sunyi malam yang tenang, mereka berdoa bersama, memohon agar Allah selalu membimbing dan melindungi mereka dalam setiap langkah kehidupan. Cahaya pengampunan telah menerangi jalan mereka, membuka lembaran baru yang penuh dengan kasih, kedamaian, dan harapan abadi. Kisah ini mengingatkan kita bahwa kasih sayang dan kesabaran dalam keluarga adalah fondasi utama untuk membangun kebahagiaan dan kedamaian. Segala perbuatan buruk yang pernah terjadi bisa diampuni jika kita mau bertaubat dan memperbaiki diri dengan tulus. Allah selalu memberikan kesempatan kedua kepada hamba-Nya yang ingin berubah dan memperbaiki jalan hidupnya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd pukul 13.11. Cerita ini adalah fiktif yang dibuat seperti nyata untuk diambil hikmahnya oleh para penonton. Semua tokoh dan kejadian hanyalah rekaan untuk menyampaikan pesan moral dan pembelajaran kehidupan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Jika Anda merasa terinspirasi dan ingin mendukung channel ini, jangan lupa untuk meninggalkan komentar, like, dan subscribe agar cerita menarik lain bisa terus hadir untuk Anda. Sampai jumpa di cerita berikutnya.